Halo boy, selamat datang di channel Cerita Santuy yang akan menemani kalian untuk melewati hari-hari yang indah tentunya di Cerita Santuy. Tapi sebelum lanjut, yuk sama-sama subscribe. Oke boy, kita gas. Tangan putih mulus itu melingkar di lengan pangeran. Hampir semua mata tertuju pada kedua manusia yang berstatus sebagai kekasih ini. Gadis cantik dengan tubuh yang seksi, dress di atas lutut, tanpa lengan yang cukup memperlihatkan dada yang menonjol, bibir merah menyala, yang rambut yang dibiarkan terurai itu sangat mempesona. Pangeran tetap stay cool, berjalan mengikuti Intan yang menyeret tangannya, menyalami Zia, sahabatnya, sekaligus teman sekelas, lalu beralih ke Gavin, cowok kelas 12 dari sekolahan tetangga. Dia menatap tajam ke arah pangeran, kelihatan kurang suka dengan kehadirannya. Intan yang menyadari itu segera menarik lengan pangeran untuk menjauhi kumpulan mereka, mengajaknya duduk di sofa yang melingkar. Ada Caca dan beberapa pria lainnya, teman kelas 12 semua. Pangeran hanya sedikit menyinggungkan senyum, memilih duduk dan mengeluarkan ponsel. Beb, aku ke toilet bentar ya, bisik Intan. Pangeran hanya ngangguk dengan senyum manis. Kamu kalau mau pesan minum pesan dulu aja. Ya sayang, ntar aku pesan. Jangan lama-lama ya, pintanya dengan senyum manis. Intan langsung mengecup pipi pangeran dengan lembut. Dia selalu gemas saat melihat senyum imut pangeran. Iya. Pangeran kembali menatap ponselnya. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku lapar. Mengerutkan kening saat menatap pesan singkat itu. Melangkah dengan santai berjalan bak model menuju toilet. Tentu banyak pria yang menatap mesum ke arahnya. Bokong bahinul dan dada menonjol itu. Ini klub loh ya, bukan masjid. Wajar kan kalau isinya manusia model mesum begini. Salah satu dari mereka mengikuti langkah Intan, berdiri di samping toilet wanita menanti Intan keluar, sambil mengambil sebungkus rokok dari saku celana, lalu menyalakannya saat sebatang rokok sudah terselip di mulutnya. Kepulan asap mulai menyembul dari sana. Seret, menarik lengan Intan saat gadis itu keluar dari toilet. Teriak Intan karena cukup terkejut. Gavin, kamu ngapain? Gue kangen. Gavin memeluk Intan dengan penuh kerinduan. Intan membalas pelukan itu. Kamu jahat. Gak pernah ada waktu buat aku. Gavin mengurai pelukan. Maaf sayang. Zia meminta aku mengurus semua acara ini. Kapan kamu putusin dia? Katanya mau putus, malah ngadain acara kayak gini. Mulut merah menyala itu manyun. Sabar sayang, aku pasti putusin dia. Malam minggu kita ke puncak yuk. Rengek Intang yang memang suka berkelana. Gavin terdiam, terlihat sedikit berpikir. Oke, besok aku atur. Makasih sayang. Intan mengecup pipi Gavin sekilas dengan senyum bahagia. Gavin membingkai wajah Intan, mendekatkan wajahnya. Dengan cepat Intan menghentikan aksi Gavin, menempelkan telunjuk di bibirnya. Jangan, aku nggak mau lakuin di sini. Besok aja kalau kita di puncak. Lebih, pinta Gavin. Intan mengangguk. Aku balik ke dalam ya. Pangeran udah nungguin. Melihat anggukan Gavin, Intan kembali masuk ke dalam klub. Gavin menunjukkan senyum, ngambil rokok
yang ia taruh di atas pembatas dinding. Pukul 11.30 PM, mobil sport warna merah memasuki parkiran rumah Mega berlantai 2. Segera turun, mengunci remote mobilnya dan berjalan sambil bersenandung memasuki rumah. Keadaan rumah sudah sepi. Itu artinya Mama, Papa, dan Bik Sari udah tidur. Pangeran mengambil sebotol air dingin dari kulkas dan membawanya naik tangga. Ya, hilang. Nyarinya di mana ya? Terdengar suara dari kamar Yuna. Bahkan lampu kamar itu masih menyala dengan terang. Karena penasaran, Pangeran menempelkan kupingnya di pintu. Kok tulisannya jadi gede semua sih? Gerutu Yuna dari dalam kamar. Kok udah pindah di atas sih? Kok ada nama Pangeran di sini? Ponsel Pangeran kembali bergetar. Merogohnya dan mengamati layarnya. Ada sebuah masuk pesan lagi dari nomor tak dikenal itu. Kembali keningnya berkerut. Istoil. Kangen bapak, pengen ke Jogja. Menggaruk tengkuknya dan kembali berjalan masuk ke kamarnya. Keluar ke balkon setelah berganti pakaian. Kok cuma ada nama Pangeran aja sih? Namanya Arga nggak ada. Kembali terdengar suara Yuna yang menggerutu. Rasa penasaran itu muncul lagi. Pangeran mendekati kamar Yuna. Dasar bodoh. Merutuki Yuna karena pintu balkon tak dikunci. Membuka pintu itu dan dengan percaya diri masuk ke kamar Yuna. Terlihat Yuna yang duduk di atas ranjang dengan ponsel layar tipis di tangan. Mulutnya manyun dengan jari telunjuk yang ngusap-ngusap rayap. Ponsel Pangeran berdering kembali. Kembali bergetar, pesan masuk dari nomor itu lagi. Yah, tulisannya pindah lagi. Ini HP kok bikin kesel sih. Mata Pangeran melotot saat menyadari sesuatu. Melangkah mendekati istri sahnya itu. Jadi yang dari tadi ngirim pesan itu lo. Teriaknya cukup keras. Pangeran langsung naik ke atas ranjang, membungkam mulut Yuna dengan tangan. Jangan berisik, gue gak mau ngapa-ngapain lo. Bisiknya dengan tepat di depan wajah Yuna. Mata mereka saling tatap. Yuna berkedip-kedipkan mata, lalu ngangguk dengan cepat. Pangeran mulai melepaskan tangannya, ikutan duduk bersandar papan ranjang di samping Yuna. Ngapain lo ngirim pesan gak jelas gitu? Tanyanya dan kesal. Pesan apa sih? Aku gak ngerti. Aku gak ngirim apapun, elaknya. Natap wajah Pangeran yang kelihatan kesal. Lo dibeliin HP sama Mama? Menatap ponsel bersoft chest berwarna biru polos di pangkuan Yuna. Yuna mengambil ponsel itu. Iya, tadi Mama ngasih. Tapi ini gak ada gunanya. Mulutnya manyun. Pangeran melebut ponsel itu. Mulai mengusap layarnya terlihat isi chat yang memang terkirim ke nomornya. Susah banget. Aku gak bisa pakai. Dari kecil aku baru pernah punya HP sekali. Punya bikin pusing. Hahaha. Tawa Pangeran lepas saat membaca semua chat yang Yuna tulis. Mama sama persis dengan yang masuk ke ponselnya. Kenapa ketawa? Yuna menatapnya dengan kening berkerut. Lo ngapain nulis gak jelas gini? Dikirim ke nomor gue pula, dasar gaptek. Yuna manyun lagi. Melihat kedua tangannya di depan. Sini gue ajari. Menarik lengan baju Yuna untuk mendekat ke arahnya. Yuna menurut, mepet ke Pangeran dan melihat ponsel yang sedang Pangeran pegang. Setelah nulis, lo kirimnya di tombol yang di atas ini. Makanya langsung kekirim ke nomor gue. Yuna cemberut lagi. Kenapa bisa kekirim ke nomor kamu?
Pangeran menghembuskan nafasnya. Soalnya ini ada di layar chat nomor gue. Ya udah, pindahin, jangan di kamu. Di layar punya. Dia berpikir bahkan dia tak memiliki teman. Punya Arga, atau Awan, atau Heni, atau punya Yuni. Lo punya nomor mereka? Yuna geleng kepala. Lalu teringat sobekan kertas yang waktu itu Arga kasih. Ada, waktu itu kan Arga ngasih nomor. Pangeran menarik lengannya Yuna dan hendak turun ngambil kertas itu. Mau ngapain? Ngambil nomornya Arga. Oga, gue nggak mau masukin nomornya. Yuna cemberut, dasar Sroil jahat. Kembali menyandarkan tubuhnya ke papan ranjang. Gue ajari cara pesen taksi online sama ojek online lewat aplikasi. Akhirnya Yuna dan Pangeran asik bermain ponsel. Dengan serius Yuna memperhatikan tangan gesit Pangeran yang sudah canggih. Berulang kali Yuna juga gagal menirukan cara-cara yang Pangeran ajarkan. Pukul 2.00 AM, kedua manusia berstatus suami istri ini tidur di ranjang yang sama.